Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di dalam channel ini untuk mendengarkan renungan pagi Kristen setiap hari, setiap pagi. Baik Bapak Ibu, kiranya kasih Kristus, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu memberkati, melindungi dan menjaga setiap seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita akan baca renungan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Hidup adalah peperangan. Hidup adalah peperangan yang menjadi judul renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, dalam peperangan ada yang menang, ada yang salah, ada yang kalah. Ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, tidak ada orang, siapapun dia yang ingin mengalami kekalahan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita pasti ingin menang. Terutama saat ini, di masa pandemi, di mana peperangan hidup terlampau berat. Banyak iman berguguran. Banyak orang percaya goyah dan kehilangan pegangan ketika orang terdekat kita terpapar COVID dan satu persatu meninggalkan kita. Berat, sungguh berat kondisi ini. Usaha semakin menurun, pekerjaan terancam berhenti, sementara tabungan semakin menipis. Mampukah kita bertahan? Bisakah kita memenangkan peperangan hidup ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bagaimana caranya? Ayat emas ini berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya jika Tuhan bersama kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Janji Tuhan ini sangat membesarkan hati kita. Dalam hidup ini, asal saja Tuhan bersama kita, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Janji Tuhan ini memberi jaminan kepada kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Seseorang tokoh Amerika berkata, apa yang diperlukan supaya kita menjadi juara? Keinginan, pengabdian, tekad dan yang kuat, konsentrasi dan kemauan untuk menang. Untuk menjadi juara atau pemenang, kita harus mempunyai keinginan yang bertahan. Keinginan untuk bertahan. Seorang tokoh yang lain juga berkata, itulah kata-kata seorang ibu kepada putrinya, yang manis kecil ketika mereka terpaksa tinggal dalam saluran air bawah tanah Polandia selama 14 bulan untuk menghindari kejaran tentara Jerman yang akan membunuh mereka. Berharap saja kepada Tuhan. Ungkapan beliau, berharap saja kepada Tuhan. Memang dalam kegelapan hidup ini, satu-satunya cara kita adalah harus memiliki sikap berharap saja kepada Tuhan. Berharap saja kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita akan mempunyai keinginan untuk bertahan dalam keadaan apapun. Kita tidak akan menyerah, Bapak Ibu.
Kita tidak akan pernah putus asa selagi masih mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengabdian? Selama kita punya pengharapan, kita pasti punya pengabdian. Pengabdian adalah keinginan untuk membaktikan waktu dan hidup kita untuk bisa berbuat sesuatu di tengah-tengah penderitaan hidup. Seorang atlet akan membaktikan dirinya untuk terus berlatih tanpa mengenal lelah karena ia punya harapan untuk menjadi juara dalam pertandingan nanti. Tidak ada yang ingin dilakukannya kecuali hanya berlatih dan berlatih. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tidak ingin melakukan yang lain untuk memikirkan yang lain, untuk mencari jalan yang lain. Kita hanya punya satu kemauan saja, jadi juara. Pernah dengar nama Michael Jordan, pemain basket dunia? Ia pernah gagal 9.000 kali. 9.000 kali tembakan, tetapi akhirnya ia sukses. Karena apa ya Bapak Ibu? Ia memusatkan dirinya. Ia memiliki keinginan yang kuat, tekad yang membaja, mengabdikan dan kemauan untuk menang. Akhirnya ia menjadi juara. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup teman-teman, Bapak Ibu, para pendengar sekalian? Kita sedang mengalami kegagalan hidup. Impian kita semakin jauh. Hidup kita belum berakhir, Bapak Ibu. Kita harus melakukan transmisi. Kita harus pindah gigi. Kita harus bergeser ke impian yang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita memutar jalan hidup ke arah yang lain. Sekarang kita memang belum mengerti mengapa Tuhan minta kita untuk bergeser. Suatu saat nanti kita akan paham bahwa kita maksud lain yang indah dari Tuhan atas hidup kita. Bahwa ada maksud Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah dari Tuhan, ada maksud yang indah. Jangan menangis karena impianmu gagal, tetapi tersenyumlah karena itu semua terjadi. Jangan marah dan melawan Tuhan ketika kegagalan menimpa hidupmu. Tanganmu terlalu pendek untuk melawan Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, demikian renungan pagi singkat hari ini. Nama Tuhan yang disanjung dimuliakan dahulu, sekarang, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau Tuhan membangunkan kami sehat, tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah tuntunan kasih kuasa Roh Kudus-Mu bertindak dan berlaku dan berpikir, supaya kami Tuhan menjadi semakin hari semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.